Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat pada Rabu 28 Desember kemarin, tim penasihat hukum Baradae menghadirkan saksi ahli hukum pidana Albert Aris untuk memeringankan hukuman. Adapun Albert Aris hadir secara cuma-cuma atau gratis pada persidangan ini. Lantas seperti apa profil ahli hukum pidana Albert Aris? Kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi, mengungkap bahwa Albert Aris adalah mantan juru bicara tim sosialisasi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Albert merupakan salah satu dari 11 orang pembahas RKUHP dan salah satu jubir dari RKUHP dan KUHP yang baru. Selain itu, Albert juga sebagai pengamat hukum pidana dan kebijakan publik. Ia memiliki kantor hukum Albert Aris and Partners Law Firm. Sosok yang membantu meringankan dakwaan terhadap Baradae ini diketahui merupakan lulusan hukum dengan gelar Albert Aris SHMH. Albert Aris and Partner adalah firma hukum yang memberikan jasa hukum di bidang litigasi dan non-litigasi berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, baik untuk sengketa lokal maupun untuk penyelesaian sengketa perdagangan di arbitrase internasional. Ditemui setelah sidang, Albert mengungkap alasan dirinya mau menjadi saksi ahli meringankan Baradae. Dengan alasan kemanusiaan, Albert Aris rela tak dibayar alias sukarela dihadirkan sebagai saksi meringankan bagi terdakwa Richard Eliezer alias Baradae pada sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurutnya, siapa yang mengakui pelanggaran dan meninggalkannya akan disayangi. Dalam keterangannya, Albert menilai melaksanakan perintah atasan tidak bisa serta-merta menjadikan seseorang yang memenuhi unsur pidana dapat dihukum. Albert lantas menyinggung soal keadaan terpaksa bagi seorang yang menerima perintah sebagaimana diatur dalam pasal 51 KUHP. Pasal itu berbunyi barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Albert berpandangan penguasa berwenang dalam pasal itu bisa juga diartikan sebagai pemberi perintah atau atasan orang tersebut. Albert Aris pun mengutip pandangan ahli hukum pidana asal Belanda, Profesor Jacob Martin van Bemmelen. Jacob Martin menjelaskan bahwa seseorang yang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat karena keadaan terpaksa menghadapi dua konflik yang saling beresiko. Terima kasih rekan-rekan media atas waktunya sudah menunggu dari pagi. Kami dari tim penasihat hukum Richard Eliezer Pudihang Lumiu hari ini menghadirkan ahli pidana. Tadi pagi saya sudah sampaikan bahwa ahli pidana yang kita hadirkan ini adalah salah satu dari 11 tim pembahas RKUHP yang sekarang kita tahu sudah menjadi KUHP yang baru. Kemudian saudara ahli yang kita hadirkan ini juga merupakan salah satu jubir dari RKUHP, sosialisasi RKUHP maupun KUHP yang baru. Jadi yang kemarin rekan-rekan media mulai bertanya-tanya dari kemarin saya tanya kepada saya siapa yang mau dihadirkan. Nah ini sekarang orangnya ada di sini. Jadi semua sudah menyimak bahwa kita mendapatkan pencerahan dari Pak Dr. Albert Aris SHMH terkait dengan penghapusan pidana. Untuk lebih jelasnya silakan ditanyakan kepada Pak Ali. Terima kasih. Jadi begini, terjemahan dari penguasa yang berwenang itu konteksnya adalah dia memiliki otoritas. Ya. Jadi siapapun yang memiliki otoritas dan kewenangan, dia dapat termasuk dalam kualifikasi. Tidak hanya seperti yang ditanyakan oleh Mbak Aja. Pak, tadi Bapak bilang Bapak datang sebagai saksi pro bono. Alasan jadi saksi Richard apa? Ya, untuk kemanusiaan sih, ketika seseorang bersedia untuk jujur, ya, mengakui kesalahan dia, maka saya sebagai akademisi dan praktisi hukum juga tergerak, ya, karena siapa yang mengakui pelanggaran dan meninggalkannya akan disayangi. Gitu. Siapa yang mengakui dan meninggalkan pelanggarannya, kesalahannya akan disayangi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.